Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 7 mengenai bab klasifikasi makhluk hidup. Dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita akan membahas mengenai pertama, mengidentifikasi benda yang ada di sekitar, dan yang kedua adalah membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Kita akan membahas dulu pengertian klasifikasi makhluk hidup dan tujuan kenapa makhluk hidup diklasifikasikan. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri, struktur tubuh, dan karakteristiknya. Tujuan pengklasifikasian: pertama, mudah dalam mempelajarinya. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan dengan makhluk hidup yang lalu. Dan yang ketiga, menyederhanakan objek studi. Dalam membahas bab klasifikasi makhluk hidup, kita akan memulainya dengan mengidentifikasi benda yang ada di sekitar. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di sekitar kita? Di lingkungan sekitar, kita bisa menjumpai beberapa hal, misalnya tanah, air, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu, segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Pada umumnya, benda tersebut memiliki 4 sifat, yaitu pertama, benda yang bersifat alamiah, kedua, benda yang bersifat buatan, yang ketiga, benda yang bersifat sederhana, dan yang keempat, benda yang bersifat kompleks. Pertama, kita akan membahas mengenai benda yang bersifat alamiah. Benda yang bersifat alamiah adalah benda yang langsung dari alam. Contohnya adalah buah-buahan, tanah, dan hewan. Sedangkan benda yang bersifat buatan adalah benda yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah pesawat buatan, bola, dan tas. Benda yang bersifat sederhana adalah benda yang sifatnya masih sederhana dengan menggunakan alat yang tersedia di alam. Contohnya pensil yang terbuat dari kayu dan pakaian yang kita gunakan. Lalu, benda yang bersifat kompleks adalah benda yang dibikin dengan menggunakan berbagai macam barang yang dibuat sendiri dengan bantuan mesin. Contohnya, mobil dan sepeda. Pada umumnya, benda di sekitar kita dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, benda hidup atau makhluk hidup, dan yang kedua, benda tak hidup atau makhluk tak hidup. Contoh dari makhluk hidup misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari makhluk tak hidup misalnya batu, tanah, dan lemari. Sekarang, kita akan mempelajari lebih lengkap mengenai benda di sekitar kita. Kita akan memulainya dengan ciri-ciri benda tak hidup. Nah, benda tak hidup, misalnya seperti batu, tanah, air, dan kayu, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak bernafas. Kedua, tidak memerlukan makan dan minum. Ketiga, tidak berkembang biak. Keempat, tidak tumbuh atau bertambah besar. Dan yang kelima, tidak peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup: pertama, dapat bernafas, yang kedua, memerlukan makan dan minum, yang ketiga, dapat bergerak, 4, dapat berkembang biak, yang kelima, dapat tumbuh atau bertambah besar, yang keenam, peka terhadap rangsangan, yang ketujuh, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa, dan yang kedelapan, makhluk hidup dapat beradaptasi. Kali ini, kita akan membahasnya satu persatu. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Saat bernafas, makhluk hidup menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Untuk manusia, manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan serangga bernafas dengan trakea, dan tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun. Berikutnya, ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan untuk sumber energi mereka. Misalnya, pada manusia, manusia juga memerlukan air untuk minum, memasak, dan mandi. Sedangkan pada tumbuhan, tumbuhan memerlukan air agar tidak layu. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak.
Gerakan yang dilakukan oleh hewan dan manusia mengakibatkan perpindahan tempat sehingga disebut gerak lokomotris. Agar dapat berpindah harus ada alat khusus seperti kaki pada manusia, sayap pada burung, dan sirip membantu ikan berenang. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh ialah pertambahan ukuran tubuh yang tidak kembali lagi ke ukuran semula. Pertumbuhan pada hewan dan manusia terbatas, sedangkan beberapa tumbuhan tingkat tinggi dapat bertambah sepanjang hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, contohnya ayam. Pertumbuhan perkembangan dimulai saat masih menjadi telur. Yang kedua adalah manusia. Pertumbuhan perkembangan manusia dimulai saat masih menjadi bayi. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan dalam pertumbuhan perkembangannya dimulai pada saat dia menjadi benih. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu agar melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang bertelur seperti ayam, bebek, dan burung. Kemudian ada yang beranak atau melahirkan, misalnya pada sapi, gajah, dan kijang. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Contohnya, pada manusia, mata akan spontan menutup atau menyipit jika terkena sinar matahari yang menyilaukan. Selanjutnya, pada tumbuhan, daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Nah, untuk hewan, kita contohkan adalah kaki seribu. Kaki seribu akan mengulungkan badannya jika disentuh. Ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa merupakan zat yang tidak diserap oleh tubuh. Contohnya, zat sisa pada manusia berupa tinja, urin, dan keringat. Sedangkan pada hewan, zat sisa pada hewan dapat berupa tinja dan urin. Dan pada tumbuhan, zat sisa yang dikeluarkan berupa uap air yang dikeluarkan melalui pori-pori daun. Ciri makhluk hidup ke-8 adalah beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup dalam bertahan hidup. Misalnya manusia. Pada musim dingin, manusia memakai pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Contoh berikutnya ikan. Ikan memiliki sirip dengan tujuan memudahkannya untuk berenang. Selanjutnya pada tumbuhan, misalnya pada pohon jati. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Hari ini kita telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.